Jadi gempa tadi kan terjadi karena ada pergeseran di dalam tanah sana di kedalaman 10 km lah lebih. Nah, pergeseran itu sampai dia terjadi putus, dengan pergeseran tadi putus. Ini sama seperti kita memutuskan penggaris mika itu. Begitu penggaris mika itu kita putuskan, dia masih ada getaran terus-menerus sampai nanti dia berhenti. Nah, logikanya seperti itu. Jadi ini karena masih didorong terus ya, jadi masih menunggu sampai nantinya berkurang. Di dekat Cianjur itu ada sesar Cimandiri yang sudah dipublikasikan oleh Pusat Studi Gempa Nasional. Jadi di situ ada sesar Mandiri. Tapi yang terjadi kemarin itu sekitar 10 atau 12 kilo dari sesar Mandiri. Jadi ini kayaknya ada sistem sendiri. Jadi memang ini menunjukkan bahwa ini memang harus dibuat lagi nih peta lagi jalur sesar di situ. Jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk belajar di tempat-tempat yang lain, misalnya di Jakarta. Di sebelah di sebelah selatan Jakarta di Bogor itu ada patahan Baribis yang panjang juga. Itu juga, atau di Bandung ada patahan Lembang, sesar Lembang. Terus kemudian ada Subang, sesar Subang, Cirebon, Semarang, sampai di Surabaya juga ada. Jadi ini waktunya setiap daerah tadi itu mempelajari terkait dengan sesar-sesar itu, bukan mempelajari, meneliti dengan detail. Seperti tadi, gempanya nanti maksimumnya berapa di situ, kemudian jenis tanahnya kayak apa, terus rumah-rumahnya kayak apa. Nah, kalau nanti sama seperti yang ada di Cianjur kan berarti nanti akan terjadi hal yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertama itu karena pusat gempanya sendiri tadi ada di kota, ada di bawah kita istilahnya. Biasanya kan yang kita dengar kan ada di tengah laut jarak 200 km dari sana seperti itu. Nah, yang pertama itu karena dia ada di bawah kita dan dangkal, statusnya itu dangkal karena dia di 10 km, sehingga energi yang dilepaskan itu menjadi sangat besar. Nah, tapi ini juga dikarenakan kondisi tanahnya juga termasuk tanah yang istilahnya itu sangat lapuk demikian. Yang ketiga itu karena kondisi dari bangunannya sendiri. Nah, jadi ada tiga, ada gempanya sendiri, ada tanahnya sendiri, ada bangunannya sendiri. Jadi ini yang menyebabkan maka kerusakan itu menjadi sangat besar. Apalagi ada dampak domino yang lain, yaitu adalah longsor. Nah, itu tadi karena dia ada di daerah topografi kemiringan yang tinggi, maka itu kemungkinan terjadi bencana longsor itu sangat besar. Jadi kita bisa belajar banyak dari sini, belajar untuk di tempat yang lain. Karena kenapa? Dari buku, dari hasil penelitiannya Pusat Studi Gempa Nasional tadi bisa diacu, karena di situ di gambar tadi yang saya kirim juga tadi, sebetulnya di situ ada maksimum gempanya berapa. Misalnya tertulis 6,5. Artinya apa? Berarti bangunan yang ada di situ, baik bangunan secara fisik maupun pondasinya, harus mengikuti magnitud 6,5 tadi. Sehingga bangunan itu tidak akan roboh kalau terkena gempa tadi. Jadi harus beradaptasi dengan gempa terbesar yang ada di situ. Dan juga tidak lupa ini kalau kita belajar dari Cianjur tadi kan sebagian besar masyarakatnya kan seperti panik dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi karena mereka tidak paham terkait dengan gempa itu. Mereka harus bagaimana itu. Nah, itu artinya apa? Kita juga harus ada edukasi terus-menerus kepada masyarakat yang ada di sekitar sesar tadi. Ya mestinya biasa, soalnya itu kan ada di kedalaman jauh, sehingga orang yang punya persepsi sendiri-sendiri tidak apa-apa. Tapi intinya ada gempa di situ. Nah, ada gempa besar dan merusak, itu yang harus dipikirkan. Nah, dan kalau itu jauh dari sesar Cimandiri sendiri sampai 12 kilo tadi, berarti itu adalah sistem sendiri. Jadi ini dari pemerintah Cianjur sendiri ataupun nanti nasional BNPB ini harus memetakan ini jalurnya seberapa jauh ini, sepanjang berapa kilo. Nah, itu kan harus dibuat juga dia. Jadi mungkin ini memang harus dipahami oleh semua orang. Dari hasil survei
dari hasil survei tahun 1995 di Jepang itu bahwa masyarakat yang bisa selamat dari gempa itu pada waktu ditanya itu ada 35% karena mereka berpengetahuan terkait dengan gempa itu sendiri, setiap individu tadi. Dan yang kedua ada 32% keluarganya juga tahu tentang itu. Terus yang ketiga itu 28% itu masyarakat yang sekitarnya, tetangga juga tahu. Nah, yang selamat itu adalah itu, jadi berpengetahuan tadi. Artinya karena pengetahuan itu sosialisasi itu tidak seperti mudah seperti membalik tangan gitu, jadi harus memang proses ada secara terstruktur, masif dan istilahnya terpantau seperti itu. Nah, ini memang panjang, peristiwa yang panjang. Jadi karena peristiwa budaya, jadi prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya ini gempa misalnya, gempa itu kan hanya sebenarnya gempa itu harus dipahami tidak membunuh. Yang membunuh apa? Jadi kita bisa melihat rumahnya. Nah, jadi begitu. Jadi mereka harus dipahamkan itu nomor satu. Rumahnya. Kemudian ternyata gempa juga bisa membuat longsor jika membunuh. Jadi mereka juga harus paham itu. Gempa kalau di pantai juga bisa menimbulkan tsunami. Kemudian gempa di tempat tertentu bisa menimbulkan juga likuifaksi. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi itu harus diomongkan terus-menerus sehingga mereka tak paham tentang itu. Tapi satu hal yang sangat penting itu yang mendasar itu adalah begitu ada gempa, maka kita harus drop tadi, turun di bawah, bersembunyi di bawah meja dan memegang kaki meja tadi. Tapi kalau kita dekat pintu, kita memang harus lari keluar segera. Jadi memang demikian SOP-nya, dan itu mestinya ini harus dipahami oleh semua orang. Jadi harus drop, cover, and hold. Jadi seperti itu. Jadi turun, berlindung di bawah meja, terus berpegangan. Setelah gempa selesai baru keluar. Tapi kalau itu dekat pintu bisa langsung keluar. Jadi seperti itu. Pertama memang yang harus, kalau bisa itu tadi drop, cover, and hold tadi. Jadi istilahnya berlindung dulu. Setelah nanti gempanya selesai baru turun. Ini kenapa demikian? Karena gempa itu ada 3 dari goncangannya itu adalah secara seperti ini, bergeraknya seperti ini. Terus yang kedua itu yang begini, ada yang membuat semua itu bergoyang. Yang ketiga itu bisa melemparkan kita ke lubang permukaan. Jadi kita bisa terdorong begitu. Jadi kalau kita memaksa pada waktu goncangan itu kita turun di tangga itu, kita bisa terdorong di situ dan itu bisa bertubrukan dan itu bisa menjadi panik. BMKG juga selalu membudayakan hal yang saya omongkan tadi. Jadi mereka juga sama seperti itu. Tapi yang sekarang itu kalau BNPB ya, BMKG, BNPB itu memang tugasnya begitu, dan memberi edukasi tadi.